semuanya, gimana kabarnya hari ini? Hari ini saya mau antar Ryu vaksin karena anak 5 sampai dengan 11 tahun udah boleh vaksin. Jadi kita antar dia vaksin dan dia happy banget, antusias banget karena udah vaksin jadi bisa ke mall. Diikutin. Mau vaksin? Mau vaksin? Yes, I do. Ganti baju guys, nggak nyaman banget yang tadi, pengen kayak gini. Ini lebih apa ya, lebih santai. Sini ya, lagi antri yuk, ngapain yuk? Hey, antri vaksin ya? Iya. Wah, cepat, terima kasih dokter. Guys, kemarin tuh habis nganter Ryu vaksin dan ternyata dia baik banget. Jadi pada saat vaksin itu dia nggak nunggu lama, dia udah langsung bisa divaksin. Dan yang bikin saya surprise itu dia mau ngantri. Jadi pada saat kita lagi ngantri, kan anak harus ngantri tuh untuk mendapatkan vaksin itu. Jadi dia mau duduk dari pindah satu tempat duduk ke tempat duduk lain, dan itu luar biasa banget buat saya. Seneng banget, dan pada saat divaksin juga dia nggak nangis, dia santai aja gitu, dan wah saya happy banget. Nah, di antara teman-teman pasti ada yang nanya nih, kok Ryu bisa duduk diem? Karena memang banyak yang nanya, Ryu kok vaksinnya baik banget, terus nggak nggak nangis, terus mau ngantri gitu. Gimana sih caranya biar seperti itu? Jadi Ryu itu kan udah hampir 2 tahun, udah 2 tahun lebih nggak kemana-mana. Jadi selama pandemik ini dia nggak ke mall, nggak kemana-mana gitu. Jadi setelah pandemik ini saya lebih mudah sih untuk bukan mengatur, tapi untuk mengarahkan Ryu. Jadi kayak misalnya Ryu mau sesuatu, jadi saya selalu kayak misalnya dia mau ke mall misalnya. Oke, kalau mau ke mall Ryu harus vaksin. Tapi memang bener kan, anak-anak kalau ke mall tuh harus vaksin. Kalau nggak divaksin belum bisa masuk mall, kan begitu ya. Nah sekarang makanya Ryu mau banget vaksin karena hobinya dia itu kan ke mall, jalan-jalan gitu kan, ngabisin energinya. Nah kalau misalnya belum vaksin nggak bisa masuk sana gitu. Jadi saya itu kasih rewardnya ke mall. Jadi pada saat Ryu harus vaksin ya dia harus vaksin, dia mau ke mall ya dia harus vaksin, seperti itu guys. Terus juga saya, meskipun Ryu itu agak agak sulit memahami gitu ya. Kadang apa yang dia pikirkan sama kita itu kadang suka mungkin dia mikirnya udah terlalu jauh gitu ya, tapi saya masih mikirnya di bawah. Dia udah naik tangga 10, saya masih tangga 5 gitu, seperti itu. Jadi dia sekarang udah bisa menyambungkan gitu, jadi udah bisa memahami. Udah pada saat saya bilang Ryu nanti Ryu harus begini iya gitu. Terus kayak misalnya contoh mau ke mall, kamu janji ya sama mami kalau ke mall nggak boleh lari-lari, nanti harus baik. Kalau misalnya baik, nanti Ryu kita bisa ke mall lagi. Terus juga dia belajar yang namanya minta maaf. Jadi kalau yang namanya punya anak spesial, pasti rumah kita selalu berantakan ya guys. Baru diberesin baju udah berantakan lagi, diberesin udah berantakan lagi. Terus kayak misalnya rumah baru disapuin, baru dipel, udah berantakan lagi. Itu kan dia terus aja disebutkan. Iya, nah itu saya ngedeal sama dia. Ya udah, kalau misalnya kamu mau pergi, kamu harus rapihin gitu. Terus tadi dia rapihin, kayak misalnya bangun tidur, kamu rapihin tempat tidur kamu ya gitu. Iya, dia rapihin. Terus kayak tadi jemur, misalnya jemur selimut atau jemur spray gitu. Kamu sebelum pergi harus angkatin spray dulu sama selimut. Dia beneran ngangkatin jemuran. Dan saya happy banget dengan kemajuan Ryu. Nah, semua itu terjadi karena memang ya kita sebagai seorang ibu, saya terutama, saya konsisten untuk segala sesuatu yang saya ajarkan atau saya janjikan sama Ryu, itu pasti saya tepati. Jadi Ryu percaya sama saya. Nah makanya saya selalu membentuk kepercayaan itu dengan Ryu, maupun Ryu ataupun Michelle. Saya selalu membentuk kepercayaan itu. Jadi anak harus percaya sama saya, biar pada saat saya menginginkan, misalnya pengen dia ngerjain PR atau apa, dia percaya sama saya. Itu sih teman-teman. Dan sekarang ini Ryu tuh lagi bawel banget guys. Jadi kayak contoh misalnya dia mau pergi kemana, misalnya dia mau jalan-jalan
Jadi dari malam tuh dia sebut terus mau jalan kaki, mau jalan kaki, mau jalan kaki gitu. Kadang kuping itu kayak apa ya, kayak pusing gitu, dengernya pusing gak sih? Terus-terusan bilang, oh, iya kan udah dibilang, iya besok kita jalan kaki, besok kita jalan kaki. Udah dibilang, udah Ryu gitu, tapi terus diulang gitu. Kadang itu bikin kesel. Terus kayak apa ya, ada yang ngalamin gak sih kayak gitu? Jadi dia lagi kalau misalnya pengen sesuatu tuh diulang biar kitanya inget kali ya, padahal kan kita inget, oh ya besok kita mau jalan kaki gitu. Atau dia mau ke mall, besok mau ke mall, iya besok ke mall sayang, ya udah besok ke mall, udah Ryu nggak usah bilang ke mall terus, besok kita akan ke mall. Padahal saya udah bilang kayak gitu, tetap aja dia mau ke mall gitu. Apa namanya, tapi memang kebiasaan Ryu seperti itu tuh menghilang. Kayak misalnya dulu dia punya kebiasaan kalau berhenti gini terus gini gitu, itu nanti berubah. Terus kayak misalnya kita sebut, hai baby, no Ryu aja. Jadi kayak pengulangan seperti itu masih terjadi sama Ryu, tapi memang berubah-ubah sih saya lihat. Itu paling cuma bertahan sebulan 2 bulan paling lama, nanti dia lupa lagi gitu. Jadi pengulangan bubbling ya, namanya bubbling itu masih ada gitu, dan itu kadang bikin kesel. Kadang saya tutup kuping gitu. Saya mungkin bukan ibu yang baik ya, cuman apa ya namanya, tapi saya juga manusia normal yang apa namanya, yang pada saat saya punya kesel gitu, saya juga punya emosi, saya juga punya marah gitu. Saya juga apa namanya, kadang kalau sudah banyak kerjaan terus anak saya juga rewel, saya sama seperti mama lain, saya juga bisa marah gitu. Tapi memang saya handle itu sedemikian rupa. Kalau misalnya memang sudah sangat pengen marah, mendingan saya diem dulu, terus saya pakai earphone, saya meditasi aja dulu. Saya meditasi, tarik nafas, saya istirahat pikiran. Terus pada saat saya udah bisa istirahatin pikiran, saya udah siap menghadapi anak saya lagi, baru saya terjun kembali gitu sih teman-teman. Nah jadi apa namanya, setelah punya Ryu juga kan saya bertemu dengan apa namanya, meditasi. Jadi itu sangat membantu buat saya sebagai seorang ibu dari anak spesial dan sebagai apa namanya, orang yang punya anxiety disorder ya. Jadi sangat membantu sekali gitu. Memang semua manusia kan punya banyak permasalahan ya teman-teman. Gimana cara kita bisa handle? Kebanyakan dulu waktu zaman saya belum meditasi itu, saya nggak bisa gitu, saya nggak bisa handle amarah gitu. Kalau marah saya marah gitu, kalau kesel saya kesel, bawaannya saya pengennya ngeluh terus. Kalau misalnya teman-teman lihat video-video saya sebelumnya, saya banyak keluhan banget, tapi kesini udah semakin sedikit ya keluhan saya sebagai seorang ibu, karena saya ikut meditasi. Jadi dengan meditasi itu saya menyadari bahwa apa yang terjadi saat ini itu adalah kewajiban saya gitu. Maksudnya ya saya harus terima gitu, saya harus jalani, saya harus selesaikan semuanya dengan baik. Kayak misalnya saya punya Ryu, punya anak spesial gitu. Justru dengan punya Ryu saya bisa ambil positifnya. Saya jadi nggak bisa kemana-mana, saya jadi nggak bisa saya jadi ibu yang baik ada di rumah gitu kan. Terus juga saya jadi apa namanya, nggak banyak belanja gitu. Terus saya juga yang tadinya harus kerja gitu, saya pengen karir sekarang udah nggak seperti itu. Jadi banyak memang hikmah positif yang bisa diambil dari kelahiran Ryu itu. Terus saya juga sekarang kan jadi bisa baking gitu kan, jadi masak segala macam, beresin rumah. Pokoknya banyak hal positif terjadi. Terus saya juga jadi lebih penyayang sama anak-anak, saya lebih sabar gitu sih teman-teman. Dan saya selalu balik lagi pada saat saya udah sudah overload, udah nggak sanggup lagi, saya meditasi. Jadi terus saya juga biasanya saya punya waktu untuk me time, kayak saya pergi keluar kota sendirian atau sama teman-teman untuk me time. Jadi pada saat saya pulang itu saya udah siap lagi menghadapi Ryu dan anak-anak saya. Jadi biar bisa lebih di charge gitu. Pada saat udah di charge, baterainya penuh kan, kita jadi lebih sabar sama anak-anak. Gitu sih teman-teman. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dong channelnya, di like, di komen, dan ikutin terus videonya. Thank you, bye bye.